Episode 11. Jill Briana. Jill mengangguk, namanya disebut oleh Pak Acen. Ternyata direkturnya itu sudah mengetahui namanya. Aku menyerahkan semua urusan pada Jeff ketika aku meninggalkan lokasi, dan kau adalah pilihan Jeff. Kau terpilih setelah melewati seleksi dari sekian banyak lamaran yang masuk. Seleksi? Jill berpikir. Seingatnya, ia tidak pernah melewati seleksi seperti yang disebutkan Pak Acen. Ia hanya menyerahkan lamaran pada Fanny, dan Fanny yang mengurus semuanya sampai akhirnya ia dipanggil untuk bekerja, bahkan tanpa interview. Menurut Fanny, jika Jeff sudah menerima seseorang untuk bekerja, maka ia tidak perlu melewati seleksi, interview atau apapun. Bahkan Jill tidak memiliki persyaratan melamar dengan lengkap, tapi jika Jeff sudah menerima, tidak ada yang bisa membantah. HRD pun wajib memasukkan nama Jill ke daftar karyawan dengan persyaratan lamaran menyusul. Mungkin sampai detik ini Pak Acen tidak tahu salah satu karyawannya itu lulusan apa, berasal dari mana, dan semua data diri Jill lainnya ia tidak tahu. Yang ia tahu, ia memiliki karyawan baru. Namanya Jill Briana. Itu saja. Jill merasa risih dengan tatapan Pak Acen yang tegas dan menusuk, seperti akan membunuhnya saja. Entahlah, mungkin itu hanya perasaannya saja. Aku yakin pilihan Jeff sudah tidak perlu diragukan lagi. Perkataan Pak Acen membuat nyali Jill mengecil. Tidak pede. Ia sama sekali tidak mengerti dengan urusan perkantoran, baru kali ini terjun di dunia kantor, lalu bagaimana ia akan terlihat berkemampuan seperti yang Pak Acen harapkan. Tapi mendengar ucapan Pak Acen, detik berikutnya hati Jill justru seperti mendapat cambuk untuk motivasi. Ia pasti bisa bekerja dengan baik. Jangan sampai mengecewakan Pak Acen. Semoga. Kau tahu jabatanmu itu sangat penting bukan? Sebab Ice memegang peranan penting dalam pengecekan pekerjaan. Tidak banyak yang perlu kusampaikan padamu. Hanya satu. Saya paling tidak suka dengan orang yang tidak disiplin waktu. Sebab benar apa kata orang, time is money. Waktu yang terbuang sama saja membuang uang. Jika dengan waktu saja tidak bisa bersahabat, lalu bagaimana akan menjadi staf yang baik? Pak Acen bicara dengan nada menekan seakan orang yang tidak disiplin waktu adalah orang paling memuakkan di matanya. Jill mengangguk. Oke, dalam hati ia berjanji untuk menjaga kedisiplinan. Aku sering marah dan tidak segan mengumpat jika melihat karyawan telat, membuang waktu. Jill menarik napas. Dan ia merasa lebih lega saat melepaskannya. Ketegangan yang sejak tadi mengikat seluruh organ tubuhnya pelan lepas. Ia yakin tidak akan membuang-buang waktu. Ia bukan cewek yang demen bangkong alias bangun siang. Ia terbiasa bangun pagi. So, tidak ada alasan untuknya membuang waktu. Oke. Sekarang kembalilah ke ruanganmu. Baik, Pak. Selamat bergabung. Jill mengangguk senang karena Pak Acen menyebut kata, selamat bergabung, diiringi senyum meski hanya sekilas. Tak lama terdengar suara ketukan pintu dari luar. Kemudian pintu terbuka dan seorang pria setengah baya bertubuh kurus menyembul masuk. Tak lain Pak Andrawan, Jill sudah berkenalan dengannya di awal masuk kerja. Pak Andrawan menarik kursi dan duduk di sisi Jill. Siang, Pak. Pak Andrawan menyerahkan map dengan tubuh setengah membungkuk. Ini hasil laporan pekerjaan kami, Pak. Pak Acen membuka map. Melihat-lihat isi laporan, kepalanya mendongak dan menatap Pak Andrawan dengan tatapan mengerikan, seperti harimau yang siap menerkam mangsa. Bra! Pak Acen memukul meja dengan tangan kiri. Jill sampai terlonjak kaget. Pak Andrawan tak kalah terkejut. Laporan apa ini?
Pak Acen membentak. Ia bangkit berdiri dan melempar map ke lantai. Bisa kerja tidak? Saya sudah bilang, hari ini pekerjaan harus sudah selesai. Mau berapa lama kau kerjakan itu? Apa kau tidak bisa beri perintah kepada mereka supaya bekerja dengan benar? Bagaimana bisa selesai sesuai waktu yang ditargetkan jika kerjanya salah-salah? Cukup kali ini saja saya pakai pemborong seperti mereka. Kerja lambat, salah-salah terus. Kau sebagai pengawas pun tidak bisa memberi arahan kepada mereka. Apa instruksimu tidak bisa didengar orang? Hah? Buang-buang waktu. Wajah Pak Acen seperti udang rebus. Merah padam. Matanya yang sipit melotot hingga menjadi bulat. Ia tidak memberi kesempatan pada Pak Andrawan untuk memberi penjelasan hingga Pak Andrawan hanya bisa menunduk dan diam. Kalau otakmu tidak bisa dipakai untuk memberi instruksi kepada orang kerja, buat apa juga saya pakai kamu, gertak Pak Acen lebih keras. Saya tidak suka caramu bekerja. Saya tidak mau lagi mendengar laporan tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Sekarang keluar. Pak Acen menunjuk pintu yang masih terbuka lebar. Pak Andrawan membalikkan badan dengan gerakan canggung. Memungut map di lantai. Buru-buru keluar tanpa menatap Jill. Jill membeku di tempat. Sepertinya para bos di tempat ini mayoritas galak-galak semua. Widih, serem banget sih kalau Pak Acen udah marah. Melihat kemarahan Pak Acen, jantung Jill mendadak berlarian. Andai ia yang melakukan kesalahan fatal, lantas apa yang akan terjadi? Dibentak-bentak, dimaki dan diperlakukan seperti binatang? Cukup Jeff saja yang bersikap segarang itu terhadapnya, jangan ditambah Pak Acen. Bisa gantung diri Jill nanti. Andai saja ia mendapat dampratan seperti yang dialami Pak Andrawan, bahkan diumpat dengan kata-kata kasar, mungkin ia akan menangis. Atau mungkin langsung berhenti kerja. Kenapa ia harus berada di tengah-tengah manusia killer seperti Pak Acen dan juga Jeff? Jill melepas napas yang tertahan ketika Pak Acen mempersilahkannya keluar. Jill melenggang keluar dan mengelus dada lega setelah menutup pintu. Kini ia berada di ruangan tempat Fanny duduk manis. Fanny tidak sendirian, ada beberapa staf yang pura-pura berkepentingan dengan Fanny, padahal mereka hanya sedang kepo dan ingin tahu apa yang terjadi di ruangan Pak Acen sehingga mereka berkumpul di meja Fanny. Suara lengkingan amarah Pak Acen membuat mereka menyerbu masuk ke ruangan Fanny hanya untuk menguping. Kemudian langsung terdengar seperti serombongan lebah yang berdengung. Semuanya ngomong dan berargumen, membicarakan peristiwa yang baru saja mereka dengarkan. Jill geleng-geleng kepala, ternyata penderitaan Pak Andrawan menjadi bahan menarik untuk diperbincangkan. Jill berlalu dan kembali menuju kantornya. Ia memasuki ruangan setelah berjalan sejauh puluhan meter. Alif dan yang lainnya menatap kedatangan Jill. Wajah putih gadis itu berubah memerah akibat terkena paparan sinar matahari. Astaga Jill, besok bawa payung ya, Dek. Kasihan banget muka sampai jadi merah gitu. Cantik-cantik kena jemur matahari, celetuk Zaflan sambil tersenyum lebar. Iya, nih. Mana debunya tebel banget lagi kalau pas ketemu mobil truk yang ngangkut sawit. Ya ampun. Betisku juga bisa jadi segede Tales Bogor kalau terus-terusan jalan kaki sejauh ini. Jill menghempaskan tubuh di kursi samping Zaflan.